Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askanisa. Nomor induk saya 1910210002. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancamudi Medan, program studi Pendidikan Islam anak usia dini semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana perkembangan pesantren dan madrasah pada masa sekarang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat pesantren tersebut. Sejarah singkat Pesantren Hidayatullah Medan. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Medan terletak di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hidayatullah didirikan pada tanggal 18 September 1993. Mulanya lokasi ini berupa semak belukar jauh dari rumah penduduk. Tanah lokasi kampus Hidayatullah Medan di Desa Bandar Labuhan ini diberikan oleh Badan Kenaziran Wakaf Departemen Agama Deli Serdang dan diserahkan pengelolaannya kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Medan. Dalam penyelenggaraannya, Pondok Pesantren Hidayatullah Medan memberikan prioritas utama beasiswa pendidikan bagi anak-anak yatim, piatu, serta anak-anak yang kurang mampu atau kaum duafa yang menjadi bagian dari layanan sosialnya. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Medan adalah lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pengembangan ekonomi keumatan. Pesantren yang lahir dari rasa prihatin dan mendalam melihat kondisi keumatan saat itu, di mana banyak anak-anak yatim dan duafa usia sekolah tidak dapat pendidikan yang layak karena ketiadaan dana untuk membayar sekolah. Akhirnya mereka terpaksa putus sekolah. Awal kehadiran Pondok Pesantren Hidayatullah di Medan bermula dari rumah kontrakan di Jalan Karya 3 El Petia. Selama 1 tahun pengurus menjalin silaturahmi dengan kaum muslimin, akhirnya pindah kontrakan di Jalan Bilal Ujung, Gang Arimbi selama 2 tahun. Bersamaan dengan itulah mendapatkan tanah wakaf di Kecamatan Pancur Batu dan dimanfaatkan selama 1,5 tahun. Tetapi karena permasalahan klien pihak ahli waris, akhirnya wakaf tidak berlanjut. Namun demikian, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Pondok Pesantren Hidayatullah Medan mendapat ganti tanah wakaf di Medan di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Merawa dengan luas 2,3 hektar yang sekarang sudah berkembang mencapai 7 hektar. Di Pondok Pesantren Hidayatullah Medan, para santri ditempa dan dibina dan tak kenal lelah untuk terus meningkatkan kualitas dan fasilitas pondok hingga sekarang. Berkat kerjasama para santri, lokasi yang tadinya semak belukar pelan-pelan diubah menjadi kampus yang asri. Mulanya diawali oleh 9 orang santri dengan segala suka dukanya yang begitu mengesankan dan sukar dilupakan. Mereka tidur di bawah pohon besar. Lalu para dai dan santri awal Hidayatullah ini kemudian membangun gubuk darurat beratap daun pisang. Pelan-pelan berubah menjadi semi permanen dan 1-2 sudah mulai dibangun permanen. Kini infrastruktur di lingkungan pesantren Hidayatullah Medan semakin maju berkat dukungan banyak pihak baik pemerintah maupun swasta. Dan dari 9 orang santri kala itu kini kampus Hidayatullah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu menjadi 700 orang. Unit pendidikannya juga bertambah mulai dari TK hingga madrasah aliyah atau SMA. Sekarang lembaga ini tidak hanya menampung anak-anak yatim dan duafa, tetapi juga berkembang menjadi sekolah unggul dan profit oriented untuk melayani kalangan menengah ke atas dengan pendidikan modern yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sejarah Madrasah Mandua Model Medan. Madrasah Aliyah Negeri atau dikenal dengan Mandua Medan sebelum bernama Mandua Model terlebih dahulu beroperasi melaksanakan program pendidikan dengan nama PGAN, singkatan dari Pendidikan Guru Agama Negeri. Pendidikan Guru Agama Negeri merupakan
institusi pendidikan agama Islam pertama didirikan oleh Kementerian Agama di Sumatera Utara. PGAN ini berdiri di Medan pada tahun 1957, berlokasi di Marindal dengan mempergunakan lokasi gedung pendidikan Al-Zamiuyatul Wasliyah. Pada masa awal berdirinya PGAN, Kementerian Agama belum menyiapkan gedung belajar khusus untuk keperluan pendidikan itu. Kementerian Agama mengambil inisiatif untuk melakukan kontrak perjanjian tertulis guna menumpang kepada pihak pengelola Zamiatul Wasliyah dengan kesepakatan bahwa sebelum kemenangan mampu menyiapkan pendiri gedung belajar PGAN, maka Al-Zamiatul Wasliyah memberikan hak pakai sementara, dan jika gedung PGAN berdiri, kemenangan harus mengembalikan hak milik itu sepenuhnya kepada Jamiatul Wasliyah. Pada tahun 1992, Menteri Agama RI Munawir Sajali mengeluarkan keputusan Menang nomor 42 tahun 1992 tentang penggalian PGAN menjadi MAN. Pada tahun itu pula PGAN dinyatakan setara dengan SMA, seiring dengan keputusan Mendikbud tentang pengalihan Sekolah Pendidikan Guru SPG menjadi Sekolah Menengah Atas SMA. Selanjutnya pada tahun 1998 MAN 2 berubah nama dan dikukuhkan oleh Menteri Agama menjadi MAN 2 model. Pengukuhan ini dilakukan untuk menjadikan MAN 2 sebagai MAN percontohan bagi seluruh madrasah aliyah di wilayah Sumatera Utara. Madrasah ini mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan model, tentu saja dibatari dengan beberapa faktor, antara lain letaknya 40-50 yang strategis di tengah kota, yang mudah dilalui oleh berbagai jenis alat transportasi darat, memiliki area yang luas yang memungkinkan dilaksanakannya peningkatan sarana fasilitas, kualitas guru yang ditandai dengan profesionalitas dan tingkat pendidikan. Keberhasilannya para alumni diterima pada perguruan tinggi favorit di luar Sumatera, bahkan di luar negeri. Keberhasilan daya jual alumninya untuk diterima bekerja pada kebanyakan instansi pemerintahan maupun swasta dan sebagainya. Demikianlah dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.